Melihat Qin Yichen memiliki kesempatan seperti itu, Gilgamesh juga tampak tak berdaya. Keberuntungan sangat sulit untuk diminta. Sepanjang jalan ke pintu masuk, Gilgamesh belum menetap, dan beberapa orang berkumpul. Yang ini terlihat agak tidak nyaman pada pandangan pertama. Oh, Lao Liu, apakah kamu ingin mengambil kesempatan untuk berkhotbah denganku? Hai, Lao Liu Lao Zhang, apakah kamu terlalu berlebihan? Saya menemukan orang ini terlebih dahulu. Melihat bahwa beberapa orang bahkan belum mulai berkhotbah, mereka mulai bertengkar. Ada firasat buruk di lubuk hati Gilgamesh. Setiap orang. Begitu Gilgamesh selesai berbicara, dia melihat ketiga orang yang sebelumnya berdebat itu melompat menjauh. Meskipun Lord Guangzhou mengatakan bahwa dilarang memprovokasi orang dari kuil lain, dia tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat memprovokasi Anda. HMPH, hanya karena keterampilan kucing berkaki tigamu, lebih baik mendedikasikan hidupmu untuk Lord Guangzhou lebih awal. Jangan malu di sini. Kamu mengingatnya untukku. Lord Guangzhou berkata bahwa jika kamu memiliki cahaya di hatimu, kamu bisa menjadi cahaya. Meskipun aku lebih tua, aku tidak jauh di belakang. Melihat beberapa orang akan bertarung. Gilgamesh, sang penonton, berbicara tanpa daya. Semuanya, aku bukan yang bisa kamu khotbahkan. Saya adalah teman lama Guangzhou Anda. Sekarang biarkan dia keluar menemui saya. Atau beritahu saya di mana dia berada. Saya akan pergi menemuinya. Meneriaki orang-orang ini ketika mereka. Setelah mengatakan ini, Gilgamesh meneriaki orang-orang ini ketika mereka melihat bahwa orang-orang ini belum diterima. Ini masalah penting. Itu telah menunda transaksi saya dengan Guangzhou. Anda mampu membelinya. Dengan geraman rendah, Gilgamesh melotot. Banyak orang percaya di kuil Dewa Cahaya juga langsung menjadi marah. Bagaimanapun, pertarungan mereka kecil, tetapi mereka tidak berani menunda peristiwa besar di kuil Tuhan. Beberapa orang dengan cepat memimpin jalan dan membawa Gilgamesh ke kuil Dewa Cahaya. Tuan ini, Tuan Guangzhou tidak ada di kuil sekarang, dan kami tidak tahu kapan Tuan Guangzhou akan kembali. Ketika Gilgamesh mendengar ini, dia panik. Bukankah dia masih di kuil Dewa Cahaya pagi ini? Tunggu saja sampai fajar. Zan Secret Hall meluncurkan serangan ke suku naga hitam. Ketika saatnya tiba, bahkan jika itu adalah rencana abadi untuk kembali, itu akan sia-sia. Waktu saya bisa menunggu di sini benar-benar tidak banyak. Gilgamesh cemas, dan meraih seorang master percaya cahaya. Katakan, kemana perginya angin? Tubuh orang percaya itu tiba-tiba menjadi kabur ketika Gilgamesh meraihnya. Alis Gilgamesh tiba-tiba terkunci. Apa ini? Telapak tangan terjebak dalam ilusi, dan tiba-tiba, kekuatan yang kuat menyapu. Gilgamesh belum bereaksi, dan tubuhnya tiba-tiba terseret ke tanah. Orang percaya master cahaya yang diserang menepuk-nepuk pakaiannya dan melihat yang lain dengan ekspresi tertentu. Sudah kubilang, kemampuanku lebih cocok untuk berkhotbah untuk Tuan Guangzhou. Yang lain belum bereaksi, dan tiba-tiba, sebuah tangan terlepas dari tanah. Menyelidiki langit dengan penuh semangat. Dia meraih kaki orang percaya dan melemparkannya ke tanah. Kapan giliranmu untuk menginjak-injak martabat raja ini? Gilgamesh tiba-tiba berdiri, dan ketika dia melihat yang lain, wajahnya menjadi lebih cemberut. Jika kamu berani melakukannya lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kemarahan Gilgamesh yang hebat membuat ketiga pengikut Lord of Light sedikit terkejut. Hanya dalam beberapa saat, mereka bertiga telah berubah dari saling berlawanan menjadi bertarung berdampingan sekarang. Gilgamesh merasa geli dengan adegan ini. Dia melihat ke langit dengan tatapan cemburu. Hanya kamu, berani menantangku? Gilgamesh menatap bangga. Mata menyipit, sikap menakutkan dari orang-orang biasa. Saat momentum Gilgamesh terus meningkat, ketiga orang percaya itu jelas tidak bisa menahannya lagi. Diberkati oleh Tuhan. Ketika saya menjadi orang yang percaya pada Lord of Light, saya seharusnya tidak mundur selangkah di depan kuil Lord of Light. Kita harus berjuang untuk penguasa cahaya. Saat orang-orang percaya mengumpulkan momentum, Gilgamesh mencibir. Dengan sejumlah kecil orang, dengan sedikit kepercayaan padamu, kamu berani meneriakiku. Gilgamesh tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tiba-tiba debu yang tak terhitung jumlahnya naik, menutupi langit. Tanah berkumpul dan berubah menjadi naga panjang yang berputar-putar. Tapi kekuatan mengerikan ini tidak disebabkan kental di langit. Hanya meminjam hukum langit dan bumi untuk menutupi area ini, menekan orang-orang dari kuil Dewa Cahaya. Menghadapi kekuatan putus asa ini,
orang-orang percaya di kuil Dewa Cahaya tidak bergeming. Satu persatu mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, dan kekuatan iman yang tampak seperti kunang-kunang naik di gunung. Gilgamesh sedikit mengernyit. Kekuatan kepercayaan ini sangat murni, dan bahkan dapat dibandingkan dengan dewa utama Zeus. Tanpa diduga, dalam beberapa hari yang singkat ini, kamu benar-benar dapat menemukan orang percaya yang setia. Ini adalah raja yang meremehkanmu. Namun, mengandalkan kekuatan kecil seperti itu, ingin bersaing dengan raja ini, angan-angan. Gilgamesh melambaikan tangannya, dan naga bumi di belakangnya siap untuk pergi. Pada saat ini, tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah dan berkumpul dari segala arah. Setiap kekuatan iman yang kecil berkumpul bersama, dan akhirnya berkumpul menjadi kelompok cahaya yang besar. Ledakan. Ada suara teredam rendah, dan akhirnya, di bawah tatapan semua orang, idola itu diam-diam muncul di puncak gunung. Ketika Dewa Cahaya muncul, semua orang percaya di kuil Master Cahaya mengangkat kepala mereka dan memberi hormat kepada hantu besar di langit. Aku akan menunggu, berlutut dan menyembah Lord Guangzhou. Gilgamesh tampak bingung. Apa yang sedang terjadi di sini? Bahkan jika berhala dari 12 dewa adalah hantu, mereka hanya dikagumi oleh orang percaya bukannya membungkuk seperti ini. Mungkinkah angin bersembunyi di kuil Dewa Cahaya saat ini? Tetapi jika demikian, mengapa dia mengambil naga hitam untuk menyerang istana suci sendirian? Apakah dia mencoba membunuh seseorang dengan pisau? Tepat ketika Gilgamesh tampak bingung, berpikir keras tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Akhirnya, saat hantu idola menabrak bola waktu itu, kecemerlangan yang mempesona memenuhi langit. Bahkan Gilgamesh menutup matanya di depan kecerahan ini. Tetapi bahkan jika dia menutup matanya, wajah sebenarnya dari Lord of Light muncul dengan tenang di depannya. Ini angin. Gilgamesh ngeri di dalam hatinya. Hanya dalam beberapa hari, bahkan para idola ada di sana. Dan sangat kuat. Angin. Kamu pantas menjadi lawanku. Gilgamesh tertawa liar. Pada saat ini, dia melihat penghinaannya didorong oleh 12 dewa tuan, dan ada kemungkinan lain untuk hanyut. Feng tidak bisa duduk dengan kekuatan seperti itu, tetapi acuh tak acuh. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, dia pasti akan melawan para Olimpian, dan dia pasti akan mengalahkan mereka. Bersenandung. Dengan suara yang tajam, kecemerlangan yang mempesona menghilang. Gilgamesh perlahan membuka matanya, dan pupilnya tiba-tiba tertutup.